Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, kita bertemu lagi di channel Saung Pak RW. Kali ini insya Allah kita akan berbicara atau membahas tentang Maulid Nabi. Karena sekarang sudah masuk bulan Rabiul Awal, biasanya di mana-mana kita sedang mengadakan merayakan perayaan peringatan Maulid Nabi. Hadirin sekalian, saya ingin berbicara dari sisi yang lain tentang Maulid Nabi ini, namun bukan berarti kita berbeda. Mungkin ini bisa memperluas wawasan kita tentang Maulid Nabi itu. Kita tahu bahwa dalam catatan sejarah Nabi dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Kemudian dalam catatan Masehi ada yang menyebutkan 20 April 570 Masehi, atau ada juga yang menyebutkan 20 April 571 Masehi, dan lain-lain catatan lah ya. Yang perlu saya tegaskan, ketika 12 April tahun Gajah, waktu itu sudah ada Nabi atau belum? Gitu. Nah, tentu waktu itu yang ada adalah, atau yang dilahirkan adalah Muhammad bin Abdillah. Baru setelah 17 Ramadan, 40 tahun kemudian, baru ada Nabi, baru ada Rasul. Artinya secara fisik, secara biologis, Nabi Muhammad itu dilahirkan 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Namun secara visi misi, secara kerasulan kenabiannya, dia baru dilahirkan atau baru diangkat atau baru ada pada 17 Ramadan, 40 tahun setelah usia biologisnya. Hadirin sekalian, berarti yang kita peringati, yang kita sambut perayaan yang kita sambut bukan kelahiran fisik, bukan kelahiran biologis, tapi yang disambut adalah kelahiran seorang Nabi, kelahiran seorang Rasulullah yang visi misinya, yang risalahnya sudah sampai kepada kita, dan kita sambut itu risalahnya. Kita menjadi pemeluk dan pendukung ajaran serta sunnah-sunnah Rasulnya. Itu berarti yang kita perayakan Maulidnya, yang kita sambut kedatangannya adalah
karena kita menyambut kedatangan seorang nabi, karena kita menyambut kedatangan seorang rasul yang membawa misi dakwah, yang membawa misi atau wahyu dari Allah. Kalau bukan nabi, kalau bukan rasul, tentu tidak ada pengaruhnya buat kita. Hadirin sekalian, berarti ketika kita bikin peringatan Maulid di mana-mana dan sebagainya, kadang-kadang banyak sekali energi yang kita keluarkan, banyak sekali biaya yang kita keluarkan. Namun hasilnya kadang-kadang suka berbanding terbalik. Artinya biaya yang besar kita keluarkan, energi yang cukup banyak kita keluarkan, namun kadang-kadang hasilnya tidak sebanding. Harapan kita adalah bahwa dengan kita memperingati kelahiran Nabi, dengan kita menyambut kedatangan Rasul ini, maka kita ingin mendalami sejarah beliau. Kita ingin memahami, mendalami sunnah-sunnah beliau yang tentunya akan menjadi teladan buat kita semua. Hadirin sekalian, ternyata menyambut kedatangan Nabi itu tidak mesti bikin peringatan besar. Artinya, ketika kita bikin peringatan besar, kita mulia-muliakan dia, tapi di sisi lain ajarannya tidak kita kenal, di sisi lain sunnah-sunnahnya kita abaikan, di sisi lain misi visinya kita tidak pahami, kemudian kita tidak amalkan, ya jadi keliru. Tentu harapannya adalah misi yang disampaikan itu kita ikuti. Hadirin sekalian, ada juga misalnya orang merayakan Maulid dengan membaca Barzanji, ya, kitab Rawi Barzanji. Itu merupakan hasil karya, ya, hasil karya sastra dari seorang ulama. Ya silakan saja. Karena juga ada bagian-bagian ayat Quran yang digabungkan dalam kitab atau Rawi Barzanji itu. Namun kita diharapkan jangan terlena dengan pujian-pujian hanya untuk sosoknya saja, tapi kita memuji kedatangannya, kita memuji kelahirannya. Diharapkan juga kita menjunjung tinggi sunnahnya, kita menjunjung tinggi ajarannya. Pada catatan lain misalnya, kita dianjurkan untuk banyak berselawat kepada Nabi. Nah, jangankan di luar kebiasaannya, di luar budaya ibadah yang lain. Di dalam sholat pun juga kita baca salawat, kan gitu. Nah, cuman saya ingin memahami dari sisi yang lebih luas lagi apa itu salawat. Karena selama ini kita menyebutkan salawat dan seterusnya, tapi banyak di antara kita hanya menyebutkan saja, kurang memahami apa itu salawat. Misalnya disebutkan dalam surat Al-Ahzab, ya, Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Allah, malaikat itu bersalawat atas Nabi. Maka hendaknya orang-orang beriman pun juga bersalawat atas Nabi. Hadirin sekalian, salawat itu apa? Kalau kita usut dari sisi bahasa, salawat itu adalah jamak dari kata sholat. Sholat, ya, yusolli, ya, salatan, jamaknya salawatan. Kalau sholat itu bisa berarti doa. Kita bahasa Indonesia menyebutkannya doa. Sholat sama dengan doa. Doa apa sih? Doa itu kan harapan. Doa itu kan permintaan. Doa itu keinginan. Jadi kalau sholawat itu adalah jamak dari sholat, berarti sholawat adalah kumpulan harapan, kumpulan keinginan. Ya,
kumpulan permintaan atau keinginan yang ingin kita sampaikan. Katakanlah saya memberi contoh begini. Kita punya anak. Kemudian anak kita sekolahkan di sebuah sekolah. Kita datang kepada gurunya, menitipkan anak kita untuk kita didik di sekolah tersebut. Tentu harapan orang tua apa terhadap anak itu? Tentu harapan orang tua adalah agar anaknya menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang cerdas, menjadi anak yang baik setelah mengikuti pendidikan di sekolah itu. Menjadi anak yang berguna. Harapan gurunya apa? Tentu guru pun juga punya harapan yang sama. Anaknya dididik, anaknya diajarkan dengan harapan murid-muridnya menjadi murid yang cerdas, murid yang pintar, murid yang berguna. Harapan si murid apa? Harapan si anak didik juga apa? Tentu harapannya sama. Harapannya agar saya sekolah di sini, saya mendapat ilmu di sini, saya menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang cerdas, menjadi anak yang berguna. Jadi, harapan orang tua menitipkan anaknya, harapan guru mendidik putra-putrinya, mendidik murid-muridnya, harapan si murid juga sama. Punya harapan yang sama, punya keinginan yang sama. Kira-kira Allah berselawat, malaikat berselawat, Nabi pun juga berselawat atas dirinya. Kira-kira harapannya apa? Ya tentu punya harapan yang sama. Allah berharap Dia mewahyukan Al-Quran kepada Nabi Muhammad atau kepada nabi-nabi yang lain dalam kitab yang lain. Allah berharap agar ini visi misi dakwah ini disampaikan kepada umat manusia. Malaikat sebagai penghantar, sebagai penghubung menyampaikan wahyu kepada para rasul juga punya harapan yang sama agar wahyu ini, firman Allah ini, ayat-ayat yang terkandung di dalam kitab suci ini disampaikan kepada umat manusia. Harapannya Rasul pun juga sama, yang mendapatkan amanah, agar amanah ini dapat dia emban, dia sampaikan kepada umat manusia. Makanya kita sebagai pengikut Rasul, kita sebagai orang mukmin, kita diperintahkan untuk bersalawat kepada Rasul. Artinya Allah bersalawat kepada Rasul. Allah menyampaikan atau mengharapkan sesuatu yang diemban oleh Rasul. Malaikat juga punya harapan kepada Rasul. Rasul sendiri sebagai pribadinya juga berselawat, menyampaikan atau punya harapan atas misi dirinya. Kita sebagai pengikutnya juga diperintahkan untuk berselawat. Artinya kita diperintahkan untuk punya harapan yang sama, agar dakwah yang disampaikan oleh para rasul kepada kita bisa kita pahami, bisa kita pelajari, bisa kita amalkan, sehingga misi kerasulan yang dalam hadis misalnya disebutkan innama bu'istu liutamima makarimal akhlak, Nabi ingin menyempurnakan akhlak, maka akhlaknya Rasul, akhlaknya Nabi sudah sempurna, dan itu menjadi uswatun hasanah, menjadi teladan yang baik buat kita semua. Harapannya kita berselawat kepada Nabi, kita juga berharap agar apa yang disampaikan, apa yang didakwahkan, apa misi-misi yang diemban oleh para rasul sampai kepada kita, dan kita bisa menunaikan, bisa mengikuti teladan yang diberikan oleh para rasul. Sehingga ketika kita berselawat, dalam sholat kita membaca selawat, di luar sholat pun kita membaca selawat, bukan hanya menjadi lip service, bukan hanya menjadi ucapan kosong, bukan hanya menjadi ucapan-ucapan puja-pujian yang tidak punya makna. Kita menyanjungkan salawat, kita menyanjungkan harapan-harapan kepada Nabi, itu juga berbalik kepada kita. Kita berharap agar apa yang menjadi misi kerasulan Nabi bisa kita teladani, bisa kita contoh menjadi kepribadian kita sehari-hari. Hadirin sekalian,
berarti kita menyambut kelahiran Nabi adalah dalam rangka menyambut misi yang diemban oleh Nabi, misi yang dibawa oleh Nabi. Yaitu apa? Yaitu misi Kitabullah. Ya, dengan Nabi Muhammad adalah misi Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Itulah yang harus kita pelajari, yang harus kita pahami, kita dalami untuk selanjutnya menjadi misi kita. Agar kita pun juga bisa melanjutkan dakwah itu kepada diri kita, kepada keluarga kita, dan kepada masyarakat kita. Karena ketika dakwah ini, misi dakwah ini sudah disampaikan kepada kita, kita menjadi pewaris para nabi, yaitu menjadi pewaris penerima ilmu, penerima ajaran yang ditinggalkan oleh para nabi. Khususnya buat kita umat Islam, ya tentu Nabi Muhammad SAW. Hadirin sekalian, jadi perayaan peringatan Nabi itu ya barangkali sebagai pemicu semangat agar kita tidak terlena, agar kita tidak lupa dengan perjuangan Nabi, dengan sejarah Nabi. Tapi di sisi lain adalah perayaan itu harus lebih efisien. Tidak masalah besar biaya yang kita keluarkan, tidak masalah energi besar yang kita keluarkan, tapi yang penting manfaatnya juga harus besar juga. Artinya ketika perayaan itu kita adakan, harus diikuti dengan hasil dari mengadakan perayaan. Jadi ketika selesai mengadakan perayaan atau peringatan Maulid, harusnya kecintaan kita kepada Nabi semakin lebih tinggi lagi. Sunnah-sunnah Nabi yang sudah dicontohkan harus banyak lagi kita ikuti. Dakwah Nabi yang sudah disampaikan harus lebih banyak lagi kita pelajari, kita pahami untuk kita amalkan. Jadi ternyata menyambut kedatangan Nabi bukan sekedar bikin perayaan, tapi yang lebih esensi lagi, yang lebih penting lagi adalah menyambut kedatangan Nabi, kita terima ajaran Nabi, kita pahami, kita pelajari, kita amalkan buat diri kita, kita dakwakan lagi, kita sampaikan lagi buat masyarakat luas kita. Jadi kalau misalnya ada orang bersyahadat, ada orang sholat, ada orang zakat, ada orang saum, ada orang haji, ada orang berakhlakul karimah, ada orang berbuat baik dan sebagainya, itu juga ada dalam rangka Maulid Nabi, dalam rangka menyambut kedatangan Nabi, kedatangan seorang Rasul yang membawa misi kerasulan. Ya, nah, hadirin sekalian, jadi harapannya adalah setelah peringatan yang kita adakan, kita lanjutkan lagi untuk memahami, mendalami ajaran yang dibawa Nabi, yaitu Kitabullah dan Sunnah Rasulnya, untuk kita amalkan, untuk kita sampaikan lagi kepada masyarakat luas, sehingga ini menjadi dakwah yang turun-menurun, karena kita adalah sebagai pewaris para nabi untuk melanjutkan dakwah kerasulan ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.